Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandy Romadona dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Luar Sekolah. Di sini saya akan membuat video penyuluhan tentang bahaya stunting pada anak. Tugas ini dibuat untuk memenuhi penugasan teknologi informatika. Pernah nggak kalian mengukur tinggi anak Anda atau keponakan Anda atau adik Anda? Lalu setelah melihat hasilnya ternyata pertumbuhannya tidak sesuai dengan usianya atau dengan teman sebayanya. Jadi tinggi badan anak tersebut kurang dari rata-rata. Lalu perlukah kita khawatir? Tentu saja, karena itu merupakan tanda atau ciri dari anak mengalami stunting. Lalu, apa itu stunting? Ya, stunting adalah gagal tumbuh kembang anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dalam jangka waktu yang lama. Namun perlu diingat bahwa tidak semua anak yang pendek adalah anak mengalami stunting, karena stunting memiliki ciri-ciri atau tanda-tanda, yaitu memiliki sistem kekebalan tubuh yang sangat rendah sehingga lebih mudah sakit karena lebih sering terkena infeksi, lalu mengalami penurunan tingkat kecerdasan, gangguan berbicara, dan kesulitan dalam belajar. Anak jadi kurang berkonsentrasi dalam belajarannya, gangguan berbicara seperti mungkin speech delay, lalu berisiko mengalami penyakit, diabetes, hipertensi, dan obesitas ketika dewasa. Setelah mengetahui ciri-ciri tersebut, kita harus tahu apa penyebabnya. Lalu, mengapa anak dapat terkena stunting adalah karena dalam proses penting dalam pertumbuhan 1000 hari pertama kehidupan si anak tersebut kurang nutrisi sehingga mudah terkena penyakit. Lalu, jika anak terkena stunting, apakah dapat diobati? Tidak, stunting tidak dapat diobati, namun kita bisa mencegah anak kita dari stunting itu. Bagaimana cara pencegahannya? Ada 3 cara, yaitu pada ketika remaja putri, yang kedua pada ibu hamil, dan yang ketiga pada anak balita. Yang pertama pada remaja putri. Yang pertama adalah menerapkan pola makanan bergizi seimbang. Remaja putri sekarang lebih mementingkan rasa makanan yang enak, yang hits zaman sekarang, padahal hal tersebut tidak baik untuk dikonsumsi berlebih dan jangka panjang. Untuk mencegah stunting remaja perlu mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang, seperti makanan yang sehat yang mengandung sumber nabati, sayuran, buah-buahan, dan makanan pokok. Lalu makanan sumber hewani seperti susu, telur, ikan, dan daging. Mengapa? Lalu yang kedua ada mencegah anemia. Cara mencegah anemia pada remaja perempuan yaitu dengan minum tablet tambah darah seminggu sekali, dan rajin mengonsumsi makanan yang bisa mempercepat produksi darah seperti daging merah, sayuran daun hijau seperti bayam dan kangkung, lalu kacang-kacangan dan polong-polongan. Yang ketiga, berolahraga secara rutin. Ya, untuk membangun tubuh yang sehat dan kuat, perlu kita melakukan olahraga. Yang kedua, pada ibu hamil. Dibandingkan dengan wanita yang tidak hamil, energi kebutuhan ibu hamil meningkat 13%. Dan kebutuhan proteinnya menjadi 54% lebih tinggi selama masa kehamilan dan menyusui. Ibu hamil memerlukan tambahan kalori kurang lebih 350 sampai 450 kalori per hari. Jadi ibu hamil harus memakan makanan yang mengandung protein
350 sampai 450 kalori per harinya dari biasanya. Kebutuhan kalori ini perlu dipecah ke dalam komponen makro dan mikro. Lalu apa saja nutrisi makro itu? Nutrisi makro terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan nutrisi mikro terdiri dari vitamin dan mineral. Lalu, zat yang harus dipenuhi selain itu dari saat kehamilan yaitu protein, kalsium, asam folat, dan zat besi. Ibu hamil membutuhkan asupan kalsium 1200 mg dan asam folat 600 sampai 800 mg per harinya. Lalu zat besi 27 mg per hari dan proteinnya 70 sampai 100 gram per hari dan selalu meningkat setiap trimesternya. Prioritas lainnya adalah ketersediaan bahan nutrisi yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh atau nutrisi esensial yang hanya bisa didapatkan melalui asupan nutrisi ibu seperti asam amino, asam lemak, mineral, dan sebagian besar jenis vitamin. Ibu hamil dapat melakukan model nutrisi 5J untuk kehamilan agar mencegah anak yang dilahirkan tumbuh stunting, yaitu melakukan asupan nutrisi kehamilan berupa paket pemenuhan kebutuhan nutrisi ibu hamil yang meliputi 1J jumlah kalori, 2J jadwal makan, 3 jenis makan, 4 jalur pemberian nutrisi, dan 5 jaga terhadap pelaksanaan. Jadi harus rutin dan tidak boleh malas untuk melakukan 5J itu. Untuk mencegah stunting itu, ibu hamil harus memastikan lagi kecukupan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhannya selama masa kehamilan tersebut. Selain itu, tentu saja harus melakukan pemeriksaan secara berkala, secara rutin kepada dokter kandungan atau fasilitas kesehatan terdekat. Lalu mencegah stunting pada anak balita. Yang pertama, anak harus diberi ASI eksklusif selama 6 bulan. Kenapa? Karena dalam ASI tersebut terdapat kandungan gizi makro dan mikro yang baik untuk pertumbuhan anak. Setelah ASI eksklusif, harus didampingi dengan MPASI atau makanan penambah ASI ketika bayi menginjak 6 bulan ke atas. Jadi ibu harus sering memberikan makanan-makanan yang bergizi sebagai pendamping ASI. Yang ketiga adalah memantau tumbuh kembang anak. Seperti yang tadi, harus dilakukan pengecekan secara berkala pada anak, yang terutamanya itu tinggi dan berat badan anak, apakah sesuai dengan tahapan umurnya ataukah tidak. Jika sesuai, maka menunjukkan hasil yang bagus, namun juga jika tidak sesuai, harus segera konsultasikan ke dokter. Yang keempat ada menjaga kebersihan lingkungan. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, anak menjadi lebih tumbuh dengan sehat, tidak ada bakteri atau parasit yang akan menjadikan anak tersebut sakit dan akhirnya menjadi stunting. Berikut adalah cara ciri dari stunting, pengertian, lalu cara pencegahan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada banyak kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya.